Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya lemes banget ya, mirip orang yang puasa. Ya memang kita sedang puasa ya Pak. Ya biar tambah semangat, tambah selamat, tambah barokah dari Allah, saya ulang doa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وبعد اللهم بارك لنا في شهر رمضان وبلغنا ليلة القدر وعبادة فيه. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah yang kita lisankan tiap hari, tiap saat. Bahkan kita ulang-ulang ratusan kali sepanjang hari-hari dalam kehidupan kita, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Dengan lisan kita memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan itu semuanya sangat kurang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, andai itu kita ucapkan dari kita lahir sampai kita meninggal dunia pun tidak cukup untuk bersyukur kepada Allah, karena begitu banyak nikmat Allah sudah melimpah dalam kehidupan kita. Begitu banyak nikmat Allah itu tercurah sepanjang waktu dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita hitung nikmat dari Allah ini tidak akan pernah habis sampai kita meninggal dunia. List atau daftar nikmat Allah yang sudah kita terima dalam sepanjang kehidupan kita, karena saking banyaknya. Bahkan sering saya sampaikan, terkadang justru kita baru merasakan nikmat Allah itu sangat luar biasa. Nikmat Allah itu sangat berharga justru ketika nikmat ini sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kita akan merasa nikmat itu luar biasa. Maka saya sering sampaikan, kalau pengen tahu nikmatnya punya mata ini kayak apa, datangi orang yang dulu pernah punya mata sempurna, bisa melihat keindahan dunia ini dengan sangat jelasnya, tapi akhirnya kemudian penglihatannya diambil oleh Allah, dia tak bisa melihat lagi. Beliau lebih tahu nikmatnya punya mata daripada kita. Kalau ingin tahu nikmatnya punya kaki ini kayak apa, datangi orang yang dulu bisa berdiri dengan gagahnya, berjalan dengan sempurna, tapi akhirnya kakinya diambil oleh Allah, maka beliau lebih tahu nikmatnya punya kaki daripada kita semua. Maka terkadang kita terlambat sadar bahwa nikmat Allah itu luar biasa tatkala Allah sudah mencabut dari dalam diri kita. Dan hari-hari ini kita mendapatkan nikmat yang sangat spesial. Kenapa spesial? Karena nikmat spesial ini menjadikan seluruh nikmat yang lainnya begitu berharga. Kalau kita pernah dikasih sehat, itu nikmat yang biasa kita dapatkan dari Allah. Kita dikasih waktu, ini juga nikmat yang biasa kita dapatkan dari Allah. Kita dikasih anggota badan ya, yang bisa berfungsi normal, ini juga nikmat yang biasa kita dapatkan sehari-hari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekian nikmat-nikmat yang lainnya. Tapi ada satu nikmat yang sangat spesial, yang ini tidak diberikan sepanjang waktu dan tidak diberikan kepada sembarang orang. Tidak semua orang mendapatkan nikmat ini. Nikmat spesial itu adalah nikmat Ramadan. Ya nggak kerasa ya Pak, kayaknya baru kemarin kita itu hatinya berdebar-debar menunggu kedatangan Ramadan. Kayaknya baru kemarin kita itu deg-deg sampai salah tingkah, ini Ramadan mau datang, kita belum siap-siap maksimal. Tapi ternyata hari ini kita hanya hitungan jam mungkin, kita akan kehilangan bulan yang sangat mulia ini, yang ini merupakan nikmat yang spesial yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat spesial itu membuat nikmat-nikmat yang lain tadi itu begitu berharga dalam kehidupan kita.
Waktu kita itu nilainya begitu berharga dalam kehidupan kita. Sehat kita itu nilainya begitu berharga dalam kehidupan kita, karena kita bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan ini dengan syukur yang pernah diajarkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan 3 rukun syukur. Yang pertama, mengakui nikmat ini dari Allah. Yang kedua, dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan yang ketiga, ini yang sangat spesial di bulan Ramadan, menggunakan nikmat ini untuk menggapai ridhonya Allah dengan ketaatan dan ibadah kita. Masya Allah, Ramadan ini sehatnya kita, waktu kita, energi kita oleh Allah dibalas dengan pahala yang berlipat ganda, dibalas dengan ampunan yang oleh Allah dibuka seluas-luasnya. Dan ini hanya terjadi di bulan Ramadan. Dan hari ini Ramadan akan segera berlalu dari hadapan kita, dari hari-hari kita. Kalau yang sudah mulai lebih awal puasanya di tanggal 11, sudah mulai puasa Ramadan, sudah di tanggal 1 Ramadan, maka hari ini sudah hari ke-29. Yang mulai tanggal 12 hari ini adalah hari ke-28. Berarti yang sudah mulai puasa duluan sore ini menunggu menyaksikan hilal Syawalnya sudah terlihat atau belum. Kalau sore ini di waktu senja nanti ketika matahari tenggelam, hilal Syawal itu sudah terlihat, berarti ini adalah hari Ramadan terakhir yang bisa kita nikmati, yang kita masih punya kesempatan beberapa jam untuk terus mengisinya dengan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata hari ini adalah Ramadan terakhir buat kita, hari Ramadan terakhir buat kita, maka jamaah sekalian, semoga hari-hari yang sudah lalu itu Ramadan kita amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sahabat Nabi dulu, hari-hari ini ya, di akhir-akhir Ramadan ini adalah hari kegalauan buat mereka. Mereka sedih, galau banget karena mau ditinggal oleh Ramadan. Bahkan mereka sibuk saling ngobrol dengan sahabat Nabi yang lain. Apa yang diobrolkan mereka? Yang diobrolkan mereka itu bukan bertanya sudah khatam belum, sudah khatam berapa kali, sudah sampai halaman berapa. Tidak, kita tidak meragukan bagaimana sahabat Nabi itu beribadah dan beramal di bulan Ramadan. Yang mereka obrolkan adalah apakah ibadah Ramadan kita itu diterima oleh Allah. Dan mereka mengatakan, siapa ya di antara kita yang ibadah Ramadannya diterima oleh Allah? Yuk kita kasih ucapan selamat. Maka terucap dari lisan mereka kepada sahabat Nabi yang lain, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Saling mendoakan agar ibadah Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah Ramadan berjalan, kalau kita ingat yang disampaikan ulama di dalam kitab, mereka para sahabat Nabi itu berdoa kepada Allah sepanjang 6 bulan setelah Ramadan itu masih berdoa kepada Allah agar amal ibadah Ramadannya ini diterima oleh Allah. Sahabat Nabi itu berdoa sepanjang 6 bulan setelah Ramadan agar ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita, Bapak sekalian? Mungkin level kita itu masih galau karena kemarin belum kita penuhi Ramadan kita ini dengan ibadah kepada Allah. Mereka itu berdoa sepanjang 6 bulan itu. Dan nanti setelah 6 bulan ini berlalu, mereka akan mempersiapkan untuk Ramadan berikutnya. Mereka akan mempersiapkan Ramadan berikutnya itu 6 bulan sebelumnya dengan persiapan yang maksimal. Berarti sahabat Nabi mencurahkan sepanjang tahunnya, sepanjang kehidupan mereka untuk 1 bulan, yaitu bulan Ramadan yang saat ini mau kita tinggalkan. Kalau boleh saya bertanya, bapak-bapak sekalian, bagaimana kabar Ramadan kita hari ini dan bagaimana semangat ibadah Ramadan kita hari ini? Sudah terus bertambah kemajuannya, Pak? Softnya ya, yang maju ya. Kenapa? Karena sudah mulai banyak yang mudik ternyata. Ya, yang jelas kemarin 1 bulan selama Ramadan, saya yakin suasana masjid ini berbeda. Seperti hanya masjid-masjid yang lain yang suasananya berbeda. Enggak cuma masjidnya yang suasananya berbeda, semua di bulan Ramadan nuansanya berbeda.
Semua di bulan Ramadan itu merasakan bahwa nuansa ketakwaan itu menguat sepanjang bulan Ramadan ini. Dan kita secara pribadi pun saya yakin merasa dalam diri kita semangat banget selama 1 bulan ini untuk menjalani ibadah di bulan Ramadan. Yang belum terbiasa sholat malam bisa merasakan sholat malam berjamaah di sholat tarawih. Kalau masih kurang sholatnya, ditambah malamnya masih ditambah dengan sholat tahajud. Kemudian kita mulai lebih rajin lagi membaca Al-Quran. Kita kemudian lebih kenceng lagi sodakohnya. Dan kalau kita di masjid selesai sholat isya, saya yakin masjid ini nggak kemudian sepi kemudian ditinggal jamaah, tapi kita masih merasakan bagaimana kanan kiri kita ya masih bersiap untuk menjalankan sholat tarawih. Sholat tarawih selesai pun tidak langsung sepi masjid ini, tapi kita masih melihat di kanan kiri, di pojok sana, di tiang itu masih banyak orang yang membuka mushaf Al-Quran untuk dibaca. Ya Allah, ini suasana yang indah sekali. Dan kalau boleh saya tanya, bapak-bapak sekalian, pengen nggak kira-kira suasana yang begini ini kita bisa merasakan setelah Ramadan itu masih ada? Pengen, Pak? Pengen. Terutama bapak-bapak yang sangat semangat banget di bulan Ramadan ini memenuhi dengan ibadah-ibadah kita, dengan sholat malam kita, dengan bacaan Quran kita, dengan tadabbur ilmu kita. Kalau Ramadan kemudian hampir berlalu begini, kita sedih banget. Kenapa? Karena akan ditinggalkan suasana itu. Pertanyaannya, apakah dalam hati kita merasa pengen sekali agar Ramadan ini berjalan setelah ini masih terus nuansanya? Minimal dalam diri kita, dalam hati kita masih ada istiqomah yang bisa kita jaga sepanjang setahun ke depan. Karena kita harus menahan rindu kita untuk ketemu dengan Ramadan lagi 1 tahun mendatang. Maka sepanjang tahun ini bagaimana kita menjaga Ramadan kita? Hari ini mau kita obrolkan bareng, semoga ada faedah yang bisa kita dapatkan. Minimal ini bisa jadi nasihat kepada diri saya yang masih tergoda untuk goyah istiqomahnya ketika Ramadan itu sudah lepas dari hari-hari kita. Nah, saya ingin mengingatkan kembali dengan ayat yang paling favorit di bulan Ramadan, sering dibaca oleh para penceramah dan bapak-bapak sekalian sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua sudah sangat paham dengan ayat ini karena sangat sering dijelaskan di bulan Ramadan. Saya hanya ingin mengingatkan kembali materi Ramadan saya yang saya sampaikan setahun yang lalu. Kalau tidak salah saya menyampaikan Ramadan ini waktu kita untuk membangun ketakwaan dan waktu kita untuk berubah. Dan cara berubahnya bagaimana? Yang paling khas kita dapatkan di bulan Ramadan ini, kita meraih takwa dengan cara yang barangkali di bulan lain agak susah untuk kita dapatkan. Apa itu? Bapak-bapak dulu mungkin pernah saya tanya, ini mereview kembali sebelum kita bicara tentang takwa karena akan sangat terkait dengan ini. Bapak-bapak mungkin pernah mendengarkan sebuah ceramah Ramadan atau mungkin ceramah yang lain, dan ternyata pemateri ceramahnya ini bagus. Materi ceramahnya bagus banget, disampaikan dengan sangat bagus, bahkan sampai kemudian membuka pemahaman kita, sampai menyentuh relung hati kita, sampai kita berniat, ya Allah, saya benar-benar semangat hari ini pengen bertobat kepada Allah, pengen lebih dekat kepada Allah. Kalau bapak-bapak pernah mendapati semangat yang seperti itu ketika mendengarkan ceramah, kira-kira semangatnya bertahan berapa lama, Pak? Bertahan berapa lama biasanya, Pak? Ternyata dijawab dengan senyuman. 1, 2, ada yang bisik-bisik begini. 1, 2 hari bertahannya. Kenapa? Karena semangat yang semacam itu hanya menyentuh di perasaan. Semangat yang hanya di perasaan ini semangat permukaan, bukan perubahan yang sesungguhnya. Dan ternyata kita diajarkan oleh Allah secara tidak langsung mendapatkan ibroh yang luar biasa dari Ramadan kita, mendapatkan kunci perubahan yang sesungguhnya itu ada di Ramadan ini. Apa itu? Perubahan yang sesungguhnya bukan hanya perasaan semangat dalam hati kita, tapi perubahan yang sesungguhnya adalah berubahnya kebiasaan. Berubahnya sesuatu yang kemudian kita lakukan berulang-ulang, tidak pernah putus sepanjang waktu, atau minimal hitungannya dalam waktu 1 bulan 30 hari 40 hari kita tidak boleh bolong melakukan itu.
Kalau kita sudah melakukan sesuatu dan tidak pernah bolong selama minimal 1 bulan, maka hal itulah yang akan melekat jadi kebiasaan kita. Maka di Ramadan ini ketika Allah sampaikan la'allakum tattaqun, yang kata-kata la'alla kita sangat paham. La'alla itu menunjukkan bahwa tattaqun di belakangnya, ya, menjadi hamba yang bertakwa di belakangnya ini tidak bisa kita dapatkan kalau tidak kita usahakan dengan sungguh-sungguh, dengan badlan judi, mengerahkan segala kemampuan. Maka apakah Ramadan ini sudah mengerahkan segala kemampuan untuk menjaga puasa kita agar puasanya sesuai dengan ajaran Rasul atau belum, atau hanya menahan haus dan lapar? Insya Allah Bapak-bapak sudah menjaga puasa sesuai dengan ajaran Rasul, nggak cuma menahan haus dan lapar, tapi menahan hawa nafsu kita untuk kita tundukkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nafsu sudah tunduk kepada wahyu, sehingga kemudian kita melakukan ibadah-ibadah dengan begitu semangat di bulan Ramadan ini. Maka insya Allah kalau kita sudah dibiasakan taat dari tanggal 1 sampai tanggal 29, atau mungkin istiqmal sampai tanggal 30, maka kita insya Allah tiap hari sudah melakukan ketaatan itu yang akan mengubah diri kita dan akan melekat dalam kehidupan kita. Kalau setiap hari tidak pernah bolong terus membaca Al-Quran, maka bacaan Quran itu melekat di lidah kita, membekas dalam pikiran kita, sehingga ketika Ramadan berlalu tanggal 1 Syawal, insya Allah kita akan merasa kurang. Kalau tanggal 1 Syawal nanti sampai hampir tidur kok kemudian kita belum baca Quran dalam hari itu, maka akan kerasa apa ini yang kurang ya, karena sudah 1 bulan kita lakukan, pasti akan merasa begitu. Besok tanggal 1 Syawal, kalau bapak-bapak itu sarapan pagi sebelum berangkat sholat id, karena kalau sholat id dianjurkan untuk sarapan di pagi harinya, beda dengan sholat Idul Adha. Idul Fitri pagi sarapan, Idul Adha pagi ditahan, imsak sampai selesai sholat. Nah pagi hari ketika kita mau sholat id, kok kemudian kita sarapan pagi hari, saya jamin perut kita nggak enak, perut kita agak mules dan agak begah. Kenapa begitu? Karena enzim-enzim di dalam lambung kita sudah telanjur dijadwal keluarnya jam 3, jam 4 ketika kita sahur. Itu bukti bahwa Ramadan kita, fisik pun itu menyesuaikan dengan amal-amal ibadah kita. Bahkan menurut seorang pakar, seorang dokter, beliau menyampaikan ketika Ramadan, sel-sel dalam tubuh kita itu diperbaharui, diremajakan. Sel-sel tua itu dihilangkan oleh tubuh, diganti dengan sel-sel baru. Itu salah satu penyesuaian fisik ketika kita Ramadan. Bayangkan bahwa sekalian, sel-sel baru itu sudah kita ajak untuk kebiasaan ibadah kepada Allah. Ini jangan kemudian kita tinggalkan, dan rugi banget kalau kita tinggalkan. Maka kebiasaan yang sudah melekat dalam hari-hari kita di bulan Ramadan ini, kalau bisa kita pertahankan setelah Ramadan. Dengan cara apa kita mempertahankan setelah Ramadan? Ini yang mau kita bahas pada hari ini. Saya ingatkan juga dengan satu ayat. Ini saya seperti merangkum beberapa ceramah yang dulu pernah saya sampaikan di tahun lalu. Karena tahun ini di hari akhir ini baru saya bisa silaturahim kepada Bapak sekalian. Masih ingat dengan ayat ini yang saya kutip dulu di ceramah yang kedua kalau nggak salah di tahun lalu. Saya pernah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama'. Allah sampaikan di Quran surat Ibrahim ayat 24, alam tara kaifa daraballahu masalah. Apakah kalian tidak memikirkan bagaimana Allah itu membuat sebuah perumpamaan? Apa yang Allah sampaikan? Allah sampaikan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Kalimah yang baik, kalimah thayyibah itu seperti pohon yang baik. Asluha thabitun wa faruha fis sama. Akarnya kokoh dan batangnya menjulang ke langit. Ini adalah ayat yang memberikan petunjuk kepada kita, Islamnya kita, takwanya kita kepada Allah itu seperti sebuah pohon. Allah kasih perumpamaan. Kenapa saya katakan takwanya kita? Karena kalau kita lihat yang dibicarakan di sini sebenarnya begini. Kalimah thayyibah itu seperti pohon yang baik. Nah, kalimat thayyibah ini apa? Kalau pengen tahu makna ayat, maka yang paling memahami biasanya adalah sahabat Nabi. Yuk kita tengok bagaimana pendapatnya salah satu sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas. Beliau menyampaikan kalimah thayyibah yang dimaksud di Quran surat Ibrahim ayat 24 ini adalah kalimah la ilaha
illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kalau kita lihat kalimah la ilaha illallah ini kan inti dari Islam kita. Syahadat kita, kalimat intinya ada pada la ilaha illallah. Kalau Islam kita ini diperas semuanya, ditinggalkan satu kalimat, ada pada kalimat ini la ilaha illallah. Maka kalimah ini disampaikan oleh Rasul lebih berat daripada langit dan bumi. Maka jamaah sekalian, yang dimaksud kalimah la ilaha illallah ini adalah Islamnya kita ini. Bagaimana keimanan kita dan bagaimana taatnya kita kepada Allah. Itu diibaratkan sebuah pohon. Dan di situ disebut dua hal yang terkait nanti dengan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah. Asluha sabitun, akar yang kokoh itu kalau dalam diri kita adalah iman. Wa far'uha fis sama, batang yang menjulang ya ke langit ini adalah ketaatan kita kepada Allah. Maka iman kita akan berpengaruh kuat kepada ketakwaan kita kepada Allah. Seperti hanya pohon yang kalau akarnya kokoh maka batangnya akan terjaga kuat. Nah, dulu kalau nggak salah saya pernah memberikan perumpamaan mengutip pendapatnya beberapa ulama ketika menjelaskan tentang ayat ini. Beberapa itu menyampaikan contoh pohon yang baik itu seperti apa? Seperti pohon kurma. Bapak-bapak ada yang tahu bagaimana cara nanam pohon kurma, Pak? Gimana caranya, Pak? Iya, ditanam. Maksudnya tahapannya seperti apa? Dari biji kurma ditanam di tanah, kemudian di atasnya biasanya kalau kebiasaan orang Arab itu ditimpuk pakai batu, bluk, ditaruh batu di atasnya. Loh, ini nanam kan berharap tumbuh, kok malah di atasnya dikasih batu? Bukankah jadi nggak tumbuh? Memang dibuat sengaja tidak tumbuh dulu ke atas. Harapan mereka ketika biji tadi itu mengeluarkan tunas dan tumbuh akar, akarnya dulu yang masuk ke bawah, sedalam-dalamnya, sekokoh-kokohnya. Kalau sudah kokoh, batunya disingkirkan, baru batangnya menjulang ke atas. Maka nanti akan jadi pohon kurma yang kokoh, kalau ada badai padang pasir nggak gampang tumbang. Itulah pohon yang baik kata ulama. Maksudnya bagaimana? Maka hidup kita sebagai seorang muslim ini akan tergantung ketaatan kita pada bagaimana dalamnya keimanan kita. Alhamdulillah ketika Ramadan kita sudah dilatih sepanjang Ramadan bagaimana iman terus diingatkan di doa-doa yang dibaca, dalam ceramah-ceramah para pembicara kita dibangun keimanannya. Maka di Ramadan ini alhamdulillah cukup kokoh energi kita untuk apa? Untuk menahan tetap taat kepada Allah dan ibadah kepada Allah. Tadi malam masih itikaf, Pak? Insyaallah. Ada yang masih nyambung sampai siang, dan memang Rasul menuntunkan 10 hari itu kalau mau ideal tidak keluar dari masjid. Sampai Rasul sendiri kalau 10 hari Ramadan selalu ada di masjid dan tidak keluar dari masjid. Sampai ketika istrinya mau menyisir rambutnya, Rasul menjulurkan kepalanya ke jendela masjid. Kenapa? Karena di baliknya langsung rumahnya Rasul. Kemudian Aisyah menyisir rambutnya. Karena beliau menjaga untuk selalu di masjid bertakarub kepada Allah. Nah, semoga kita termasuk yang memaksimalkan diri. Atau ada yang kalau siang hari masih ada aktivitas pekerjaan, malam hari kemudian kita ada di sini. Nah, semoga nanti kita masih melanjutkan beritikaf. Ini yang ternyata masih kita jaga sepanjang Ramadan. Imannya kokoh, kemudian batangnya menjulang ke langit. Nah, bagaimana menjaga istiqomah? Saya mengambil inspirasi juga dari pohon. Karena Allah kasih perumpamaan pohon, maka saya juga ambil inspirasinya dari pohon. Maksudnya bagaimana? Saya mau tanya, Bapak-bapak sekalian, kalau kita mau menanam pohon, apa dulu Pak yang harus ada? Selain bibit, jelas bibit pohonnya harus ada. Yang kedua apa Pak? Apa Pak? Ya, yang kedua harus ada adalah lahan yang subur. Gak cuma lahan Pak, kalau lahannya gak subur, pohonnya gak akan tumbuh dengan subur atau mungkin malah mati. Yang pertama harus ada lahan yang subur. Kemudian yang kedua, pohon yang sudah ditanam tadi harus rajin kita siram tiap hari sesuai dengan kadar kebutuhannya. Kemudian kita pupuk juga berkala, disiram dan dipupuk berkala. Ini nomor 2. Yang ketiga sekarang, Bapak-bapak sekalian, kalau pohon ini nggak ada yang nomor 3, poin yang ketiga, saya jamin pohonnya menguning, kering dan mati. Harus ada Pak, nomor 3. Pertama, lahan yang subur. Saya yakin di sini ada sarjana bahkan insinyur pertanian yang ikut hadir ya. Yang pertama ada lahan yang subur. Yang kedua ada perawatan tiap hari dengan cara disiram, dipupuk. Yang ketiga apa Pak?
Ini kalau nggak ada, saya jamin pohonnya mati. Apa Pak? Ya, betul Pak. Harus ada sinar matahari, karena butuh fotosintesis ya untuk mengolah makanan sehingga nutrisinya bisa menghidupkan pohon tadi sehingga bisa tumbuh dengan subur. 3 hal ini. Pertama adalah lahan yang subur, yang kedua disiram tiap hari, dan yang ketiga harus ada sinar matahari. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kenapa saya jelasin tentang pohon ini buat anchor saja, untuk analogi saja, agar kita setelah ini masih ingat dengan materi yang kita bicarakan hari ini. Apa yang kemudian perlu kita lakukan agar diri kita istiqomahnya tumbuh dengan subur sepanjang tahun walaupun Ramadan sudah meninggalkan kita? Maka kita contoh pohon tadi. Ada 3 poin juga. Kalau pohon tadi pertama harus ditanam di lahan yang subur. Maka kalau kita, bapak-bapak sekalian, jemaah sekalian, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga istiqomah? Belajar dari pohon tadi. Karena Allah tadi kasih perumpamaan pohon, maka saya ambil juga analoginya tentang pohon. Yang pertama, lingkungan yang bertakwa atau lingkungan yang baik. Bapak-bapak sekalian, kerasa beda nggak Pak? Kalau kita ya teman-teman sekitarnya takwa dengan teman-temannya banyak maksiat, beda nggak Pak kira-kira? Beda. Kalau lingkungan kita baik, insya Allah akan cenderung menjadi baik. Bahkan di salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, kemudian disampaikan oleh ulama hadis ini derajatnya adalah hadis hasan. Disampaikan oleh Rasul bahwa syaitan itu diibaratkan oleh Rasul seperti serigala dengan domba. Domba itu manusia, setan itu adalah serigalanya. Kata Rasul, serigala itu hanya menerkam domba yang jalan sendirian. Maksudnya bagaimana? Syaitan itu akan mudah menggoda kita kalau kita seorang diri. Akan susah kita digoda kalau kita bareng-bareng dengan yang lainnya. Maka Masya Allah, kalau kita belajar di Ramadan ini, kenapa sih kita gampang untuk ibadah kepada Allah? Kenapa sih kita gampang untuk istiqomah sholat malam, minimal ikut sholat tarawihnya? Kenapa sih kita istiqomah terus baca Quran? Karena yang kita lihat tiap hari, kanan kiri kita adalah orang-orang yang melakukan ketaatan-ketaatan itu. Bahkan pulang sampai rumah, kalaupun sempat membuka channel TV, yang ada di dalam TV-nya berubah. Yang dulunya banyak acara hiburan, sekarang banyak disisipi dengan acara kajian dan tausiah. Kalau buka YouTube, ternyata YouTube-nya lebih banyak selingan konten-konten Islami. Bahkan iklannya juga tiba-tiba menjadi Islami. Maka Ramadan kita jadi mudah karena di mana-mana orang-orang menjadi lebih dekat kepada Allah, dan yang diserukan adalah ketakwaan kepada Allah. Bahkan hal-hal yang kadang-kadang masih kelewat khilaf kita lakukan, kesalahannya di luar Ramadan. Di Ramadan ini kita diingatkan sama lingkungan. Bapak-bapak, coba saya tanya, ada salah satu yang membuat amal puasa kita pahalanya itu menguap, pahalanya itu berkurang, bahkan bisa jadi hilang. Disebut oleh Rasul dalam hadis. Apa Pak? Ada dosa yang membuat pahala kita hilang, pahala puasanya. Oleh Rasul disebut dalam hadis beberapa poin. Salah satunya sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari, terutama kalau bapak-bapak ketemu dengan bapak-bapak. Saya mau tanya, bapak-bapak di sini kalau ketemu ngumpul sama bapak-bapak lain, yang dibicarakan apa Pak biasanya? Ayo, yang dibicarakan apa Pak biasanya? Hah? Alhamdulillah ya. Katanya jamaah di sini kalau pada ngumpul bapak-bapak ataupun ibu-ibu, yang dibicarakan adalah Al-Quran dan As-Sunnah ya. Alhamdulillah ya. 5 menit pertama ya. 5 menit berikutnya nama temannya disebut satu persatu. Walaupun awalnya baik, ngingetin kita, ini bapak kita kok nggak pernah kelihatan lagi jamaah, apakah dia sakit ya? Perlu kita tengok. Akhirnya apa? Nama yang lain, setan tuh pinter ngoda. Nama yang lain disebut satu persatu, dan tak jarang kita terpleset lisan kita itu membicarakan keburukan orang lain. Itu yang disebut dengan ghibah. Tapi selama Ramadan ini, lingkungan kita itu memaksa kita untuk selalu kondisinya diingatkan terus. Bahkan baru menyebut nama teman kita, tetangga kita, udah dicubit sama temannya, ini Ramadan, jangan ghibah.
Nanti kalau ghibah tahan dulu kalau udah azan ya. Ya nggak boleh, ghibah itu haram, mau sudah azan juga nggak boleh ghibah, tetap dosa. Hanya plus kalau pas puasa akan kehilangan pahala puasanya. Nah, pas Ramadan kita banyak diingatkan. Bahkan kalau di rumah kita sedikit agak marah, wajahnya kelihatan marah, anak kita atau istri kita udah mengatakan, papa atau bapak, ini sedang puasa, jangan marah. Dikit-dikit tuh diingatkan oleh lingkungan. Maka bapak sekalian, yang penting buat kita sebenarnya adalah bagaimana menciptakan lingkungan ini adalah lingkungan yang bertakwa. Maka bapak tidak boleh lepas tanggung jawab ini. Sekitar wilayah Masjid Al-Muslimun itu jadi kewajiban kita. Kalau ada yang bermaksiat itu tanggung jawab kita. Kalau ada banyak maksiat-maksiat di sekitar kita ini tanggung jawab kita. Kenapa? Kita punya kewajiban untuk menjaga lingkungan kita jadi lingkungan yang baik. Kalau lingkungannya lingkungan yang baik, insya Allah timbal baliknya akan menjaga kita terus takwa kepada Allah. Maka Rasul juga membuat sebuah perumpamaan yang sangat unik, sangat bagus banget. Rasul mengatakan bahwa perumpamaan seorang muslim yang akan menjaga ketakwaannya kepada Allah atau menjaga tegaknya syariatnya Allah itu seperti naik sebuah perahu, naik sebuah kapal, naik sebuah safinah, kata Rasul. Ketika naik perahu, naik kapal tadi, orang-orang yang naik perahu itu kadang-kadang ada yang duduk di atas, kadang-kadang ada yang duduk di bawah. Orang yang duduk di bawah, yang tingkat bawah, kalau mau ngambil air, dia harus naik ke atas, melewati orang yang di atas, baru dapat air. Sebenarnya bisa dengan cara praktis. Gimana caranya? Yang bagian bawah dilubangi saja kapalnya, set dilubangi, maka air akan mengucur dan orang yang di bawah mudah dapat air, nggak usah susah-susah naik melewati orang yang di atas. Tapi kalau ada yang melakukan itu, kata Rasul, dan orang lain tidak mengingatkan yang ada di kapal itu, maka semua akan sama-sama tenggelam. Maka masyarakat, lingkungan amar ma'ruf nahi mungkar inilah yang kita harus punya agar kita terjaga kepada ketakwaan kepada Allah. Agar istiqomah kita itu terjaga butuh lingkungan, nggak bisa sendirian. Saya coba sekali lagi ya, sudah ada yang mulai menguap, kelihatannya sudah kehabisan energi untuk bertahan sampai azan. Saya coba sekali lagi, Pak, tolong tangannya begini Pak. Ya, saya berdiri sebentar. Tangannya begini semuanya Pak. Kemudian digesek begini Pak. Digesek Pak. Bukan begitu Pak. Geseknya diputar begini Pak. Nah, diputar begini Pak. Oke, baik. Ya, coba tempelkan ke pipi kita Pak. Tempelkan ke pipi. Angkat nggak Pak? Nah, yang kedua coba. Begini lagi. Digesek lagi. Tapi ke dalam. Lihat tangan saya begini. Nah, ke dalam begini Pak. Kemudian kita naikkan 50 km per jam kecepatannya. Yuk begini. Itu terlalu cepat Pak. Diputar Pak, bukan digeser begitu. Diputar begini. Nah, lihat tangan saya. Oke? Ya, tempelkan ke dagu. Dagu. Dagu Pak. Dagu. Dagu Pak. Ada yang belum sadar Pak, dagu. Dagu mana Pak? Dagu sini. Kenapa tempelnya ke jidat semuanya? Apa yang membuat bapak-bapak nempelnya ke jidat? Apa Pak? Karena bapak-bapak ngelihat saya. Karena bapak-bapak itu fokus ngelihat saya. Itulah sunatullahnya manusia, normalnya manusia. Manusia itu banyak terpengaruh dengan apa-apa yang dia lihat daripada apa-apa yang dia dengar. Lebih terpengaruh dengan apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Maka Bapak sekalian, melihat kanan kiri taat itu penting. Saya yakin banget kok, Bapak kalau ngelihat di sini ke masjid kok lihat ada orang baca Quran, beberapa teman kita baca Quran, kita akan terdorong, aku kenapa nggak baca Quran? Apalagi kalau teman kita sampai mengingatkan dan bertanya, sudah sampai juz berapa? Itu jawabnya malu-malu. Kenapa? Karena kita masih sedikit dibanding oleh teman yang lainnya. Maka lingkungan yang baik ini penting untuk kita. Kalau ternyata masyarakat luas kita belum terjaga selalu ideal takwanya, maka kita butuh untuk membuat miniatur lingkungan. Maka mungkin grup DKM punya grup ya Pak. Kalau perlu di grup DKM itu ada program bareng-bareng. Misalnya, yuk 1 bulan setelah Ramadan kita bikin program ya 1 bulan khatam 30 juz setelah Ramadan, dan itu dikontrol tiap hari di grup ya.
Ya, saya sudah selesai 1 juz, 2 juz. Ini bukan dalam rangka riya, ya, bukan menunjukkan amalnya kepada orang lain, tapi saling ngasih semangat. Setelah ini silakan Pak, diusahakan dibuat grup yang di situ sama-sama punya target. Misalnya nanti setelah Ramadan akan selesai juga 30 juz kita baca, nggak cuma ketika Ramadan. Kalau perlu saling membangunkan ketika sholat malam jam 3, saling membangunkan untuk sholat malam. Kalau grup besar nggak bisa, ini terlalu banyak, Ramadan banyak, DKM banyak ini anggotanya, warganya juga banyak. Mungkin boleh hanya 3 orang, 4 orang, 5 orang untuk membuat grup saling mengingatkan. Saya juga punya grup ya dengan beberapa orang yang belajar ke saya kajian kitab rutin ya setiap seminggu sekali. Ya itu ada grupnya, dan di situ kita coba untuk menjaga, sama-sama menjaga dalam kebaikan. Kalaulah lingkungan masyarakat belum kondusif, maka Bapak bisa bikin sebuah miniatur lingkungan. Bisa dengan grup, bisa dengan beberapa orang ya, satu kelompok tertentu di dalam masjid ini untuk apa? Saling menjaga amalnya. Ini tips yang pertama. Lingkungan harus baik. Maka dulu ada, ini hanya bergeser dikit Pak dari lingkungan. Ada seorang di masa tabi'in, berarti masa di mana ini masih menjadi masa generasi terbaik. Itu ada sebuah kisah yang dikutip oleh seorang tabi'in namanya Abdah bin Abdirrahman. Beliau mengutip ini dalam sebuah catatan kitab. Nah, beliau itu menceritakan seseorang yang tidak disebut namanya, sebut saja namanya fulan. Seseorang ini bersama dengan dia ketika sedang berangkat jihad di jalan Allah. Jadi mau berangkat perang. Orang yang ceritakan ini seorang pemuda yang dia solih, hafal Quran, bahkan terkenal ahli ibadah dan paham tentang fikih. Dia faqih dalam agama. Nah, suatu saat ketika mereka satu pasukan itu berjalan, kemudian berhenti di dekat benteng Romawi, sang pemuda yang diceritakan tadi kemudian keluar dari pasukan, minta izin. Minta izin apa? Minta izin untuk buang air. Dia buang air di dekat benteng Romawi. Ketika dia buang air di dekat benteng Romawi, dia melihat ke atas, ke arah benteng, dan ternyata Bapak sekalian, di atas benteng itu ada seorang wanita cantik yang kelihatan dengan sangat jelas. Jadi dulu benteng Romawi itu ada salah satu strateginya menempatkan wanita-wanita cantik di beberapa sudut benteng. Itu bagian dari pertahanan mereka. Nah, pemuda muslim tadi ya, itu melihat salah satu sudut benteng dan ternyata ada wanita cantik, spontan dia terpesona, kemudian bertanya kepada wanita itu, "Bagaimana cara aku bisa mendapatkanmu?" Apa jawaban wanita itu? Wanita itu mengatakan, "Kalau engkau mau bersama denganku, kalau engkau mau mendapatkan aku, maka syaratnya mudah, cukup kamu masuk agama Nasrani. Tinggalkan Islam dan masuk agama Nasrani, maka aku menjadi milikmu." Dan ternyata kejadiannya yang dikutip dalam kitab tadi adalah sang pemuda tadi tergiur karena matanya sudah terpesona oleh wanita tadi ya, akalnya tertutup dengan nafsunya, maka dia tergiur, dia meninggalkan, intinya dia meninggalkan Islam, dia keluar dan masuk agama Nasrani dan akhirnya menikah dengan wanita itu. Lain hari pasukan ini masih melewati tempat yang sama, tapi bertahun-tahun setelah itu melewati tempat yang sama dan mereka melihat pemuda yang murtad tadi ada di benteng itu, kemudian disapa, "Wahai, gimana kabarmu hari ini? Dan bagaimana dengan hafalan Quranmu?" Ternyata apa? Hafalan Qurannya hanya tersisa 2 ayat. Dan 2 ayat yang tersisa ini di sana itu menyindir dia sendiri. Kenapa? Karena kata Allah, silahkan ya, bersenang-senanglah dengan keinginan dunia itu. Ternyata orang ini sudah hafal Quran, sudah faqih bidin, tapi Pak, kalau menjauh dari lingkungan riskan untuk tergoda. Walaupun belum pasti tergoda ya Pak, tapi lebih lemah kita di luar lingkungan daripada di dalam lingkungan yang baik atau dalam jamaah tadi. Maka kita dianjurkan oleh Rasul 5 kali itu kita diminta untuk ke masjid sholat berjamaah. Kenapa? Minimal kita ketemu dengan orang-orang yang soleh di sini. Kalau dulu Rasul itu setelah sholat biasanya menyampaikan beberapa pesan atau membacakan ayat Al-Quran. Nah, kalau kita kemudian 5 kali sering ketemu dalam jamaah, apalagi dalam hidup kita itu punya sebuah pertemanan, perkumpulan
lewat grup WhatsApp atau mungkin sebuah organisasi yang di situ intens untuk saling menjaga kebaikan, insya Allah akan terjaga. Dan ini kebetulan saya terapkan dalam komunitas yang sekarang saya kelola, anak-anak muda yang pengen berubah menjadi lebih baik. Alhamdulillah kita dampingi di situ, dan ada grup-grup di mana kita saling menjaga motivasinya. Bahkan ada target-target amaliyah harian bareng-bareng kita lakukan. Alhamdulillah ada yang dulunya pengedar narkoba, alhamdulillah sekarang menjadi pengemban dakwah, aktif banget dakwahnya. Ada yang dulunya, mohon maaf, penyedia wanita dalam tanda kutip, yang sering dibeli laki-laki, alhamdulillah sekarang apa? Dia bertobat dan aktif dakwah, dan dibimbing dari awal dulu dengan cara apa? Ditempatkan atau ada dalam sebuah lingkungan yang baik. Maka bahwa sekalian, Ramadan bisa berlalu, tapi ada yang bisa kita pertahankan, apa itu? Lingkungan baik di sekitar kita. Kalau kemudian nggak pernah ketemu dengan yang sering ketemu Ramadan, minimal tariklah beberapa orang, yuk kita bikin grup bareng, 1 bulan ke depan kita jaga bacaan Quran dan juga sholat malam kita, minimal 2 hal ini. Maka coba ini kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi yang kedua adalah lingkungan yang baik. Yang pertama adalah lingkungan yang baik. Yang kedua apa? Disiram dan dipupuk tiap hari. Ini maknanya apa kalau dalam kehidupan kita? Kita tiap hari harus ada tolabul ilmi, mencari ilmu atau menyirami kita dengan ilmu yang kita kaji dalam majelis-majelis ilmu. Setiap hari kita belajar. Bisa dalam majelis begini, bisa kita buka YouTube ya, bisa juga kita belajar dari buku, tapi jangan pernah satu hari itu kita lepas dari nambah pemahaman Islam atau mengulang kembali ilmu yang sudah pernah kita baca. Minimal Pak, coba seandainya hari itu kita buka ayat Quran, kemudian kita tadabbur sampai maknanya, dan ternyata ayat itu bicara tentang neraka, kira-kira apa yang kita rasakan seharian? Insya Allah kita masih ingat kok hari itu. Kenapa? Baru saja kita baca ayat tentang neraka. Bahkan kalau kita ingat kisahnya Umar bin Khattab, itu beliau pernah pingsan gara-gara baca ayat tentang neraka. Di sini Bapak pernah ada yang pingsan? Mungkin bukan baca ayat tentang neraka ya Pak, karena terlalu lapar ketika puasa. Kita harus tolabul ilmi tiap hari. Kalau perlu kita ketemu dengan satu guru, entah kiai siapa yang kita itu belajar terus kepada dia. Saya setiap seminggu sekali masih ketemu dengan kiai guru saya. Saya belajar ke Kiai Yahya Abdurrahman, nukil kitab halaman demi halaman, paragraf demi paragraf. Ini ngontrol saya agar saya terus dicurai, disirami dengan ilmu. Sehari-hari saya selalu buka ya sumber-sumber ilmu yang di situ kita bisa belajar. Maka jangan lepas hari itu dengan ilmu, jangan lepas hari itu dengan siraman kebaikan yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang kedua. Yang ketiga apa? Ini yang kadang-kadang kita terlupa karena terlalu pede. Ini yang kadang-kadang kita terlupa karena kita ini terlalu percaya diri dengan kekuatan ketaatan kita. Padahal lemahnya kita gampang banget ya, dalam kondisi tertentu ternyata kita tergelincir. Seperti pemuda yang diceritakan oleh ulama di dalam kitab tadi, yang tadi saya ceritakan, seorang pemuda yang sampai kemudian meninggalkan Islam. Apa nomor 3-nya? Ini penting banget. Nomor 3-nya adalah hidayah taufikiyah. Apa itu hidayah taufikiyah? Si kita itu sering mengatakan mendapatkan taufik dari Allah. Apa itu taufik? Taufik ini hidayah level 3 Pak, bukan hidayah sembarangan ini. Hidayah level 3. Di sini ada yang namanya Pak Taufik? Ada? Berarti bukan manusia sembarangan ya. Ada hidayah level 3 namanya hidayah taufikiyah. Level 1-nya apa sih? Level 1-nya itu hidayah khalqiyah. Apa itu hidayah khalqiyah? Berupa akal kita, yang sering disebut dalam Al-Quran. Salah satunya ya Allah sampaikan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Atau ketika Allah sampaikan juga dalam ayat lain, bicara tentang orang-orang yang berpikir, orang-orang yang menggunakan akalnya. Semua manusia, baik muslim maupun non muslim, baik muslim maupun kafir, semua oleh Allah dikasih hidayah, berupa hidayah khalqiyah, namanya akal. Kenapa? Ini alat media yang Allah berikan untuk menuntun manusia ketemu dengan kebenaran. Betapa banyak sekarang ya orang-orang yang cerdas, pinter, kalau kemudian sudah tahu tentang Islam, maka dia terpancing untuk tahu lebih jauh.
Kalau dia terpancing dan bergerak berusaha untuk mendekat lebih jauh dengan pemahaman Islam, berusaha mempelajari minimal, maka ini artinya dia menggunakan hidayah khalqiyah dari Allah. Ini hidayah level pertama. Akal yang Allah berikan, itu hidayah khalqiyah. Nah, yang kedua apa? Yang kedua itu hidayah irsyad wal bayan. Ini yang diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah itu turunkan Quran di bulan Ramadan ini, baik turun dari sisi Allah ke langit dunia, ke Baitul Izzah di langit dunia, 30 juz langsung semua sekaligus ke langit dunia. Ini yang kita kenal dengan ada malam Lailatul Qadar, yang kita kejar-kejar malamnya itu. Kemudian berikutnya ketika Al-Quran turun ke dunia, disampaikan kepada Rasulullah dari ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu juga terjadi di bulan Ramadan tanggal 17. Itu di Quran surat Al-Anfal. Kalau yang tadi yang turun sekaligus di Quran surat Al-Qadar. Nah, kita kemudian mengejar malam Lailatul Qadar. Nah, Quran itu dikatakan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah petunjuk buat manusia. Yang ditunjuk oleh Al-Quran yang kedua adalah As-Sunnah. Ketika Allah mengatakan sesungguhnya dalam diri Rasulullah terdapat suri toladan yang baik. Di Quran surat Al-Ahzab ayat 20-21. Maka Al-Quran dan As-Sunnah ini menjadi petunjuk buat kita, ini benar, ini salah. Kalau dari akal tadi kemudian kita terdorong untuk berpikir sampai mengakui Allah itu ada, ketemu dengan Al-Quran, membenarkan Quran dengan akal kita tadi, kemudian meyakini Quran dan mengikuti Al-Quran, kita menjadi seorang muslim yang taat kepada Allah, maka kita akan baru dapat hidayah level 3. Apa itu hidayah level 3? Hidayah level 3 itu yang gaib, yang Allah tidak sembarang berikan kepada semua orang. Bahkan ada orang-orang tertentu yang di blacklist sama Allah, nggak dapat hidayah taufikiyah. Nauzubillah, semoga kita tidak termasuk orang-orang ini. Rugi banget kalau sampai di blacklist oleh Allah, tidak dapat taufik dari Allah. Apa itu hidayah taufikiyah? Berupa kecenderungan yang Allah berikan, kita jadi terdorong untuk terjaga istiqomah dalam taat. Kalau kita sudah taat, mau tergelincir, Allah ingetin. Kalau kita sedang bermaksiat, kita lagi jauh sama Allah, tiba-tiba ada saja kejadian tanda kasih sayang Allah yang membuat kita kembali sadar, ya Allah, saya lupa. Kemudian dekat lagi kepada Allah. Ini yang disebut hidayah taufikiyah. Kalau ada orang kafir belum muslim, kok kemudian dia tiba-tiba mimpi di malam hari, mimpinya apa? Tiba-tiba mimpi ada kalimat la ilaha illallah dalam mimpi dia tadi. Bisa jadi itulah hidayah taufikiyah. Dan saya yakin muslim ini, non muslim ini sebelumnya sudah berpikir tentang Islam. Saya ada satu contoh, Pak. Ini semoga jadi pelajaran buat kita semua. Dulu saya punya teman kuliah. Teman kuliah saya ini seorang mu'alaf. Bapaknya juga mu'alaf dan bapaknya ini mantan pastor. Nah, ternyata teman saya itu mengundang bapaknya dalam sebuah seminar di kampus saya pada waktu itu. Dan bapaknya tadi cerita, mantan pastor ini cerita. Pertama kali tanya dulu kepada mahasiswa yang pada hadir ratusan di depannya. Adik-adik mahasiswa di sini, yang putra maupun yang putri, saya mau tanya, ada nggak di sini yang pernah mengajak orang-orang kafir masuk Islam atau non Muslim kemudian menjadi Muslim? Ada nggak yang pernah mengislamkan orang di sini? Nggak ada yang tunjuk jari. Kemudian dia mengatakan begini, saya, kata beliau ya, saya dulu pernah membuat murtad 3.000 orang. Astagfirullah, bikin murtad 3.000 orang ya. Prestasi dia dulu sebelum masuk Islam ya, ketika jadi pastor dia memurtadkan 3.000 orang. Kemudian dia cerita, kapan awalnya dia tertarik untuk belajar Islam dan akhirnya masuk Islam. Justru ketika dia mengajak murtad 1 orang, sampai kemudian dia bantu, sampai dikasih rumah. Orang yang murtad tadi, diajak murtad tadi dikasih rumah sama pastornya ini. Bahkan didampingi ketika pindahan rumah itu, mendampingi orang yang berubah tadi. Ada nggak Pak sekarang yang kita itu dampingi orang, bimbing sampai kemudian dikasih rumah kayak gitu? Kita kalah ya sama mereka. Nah, didampingi, pindahan rumah didampingi. Ketika pindahan rumah itu ada barang-barang diangkut, ada satu hiasan jatuh dari dinding. Berat! Mengagetkan semuanya, termasuk pastor tadi itu kaget. Dibuka ternyata kaligrafi.
Dan dia bingung ini apa. Dia tanya kepada tukang yang bantu beres-beres rumah, Pak, ini itu apa? Itu kaligrafi, Pak. Kaligrafi itu apa? Tulisan Arab, Pak. Ini bacanya gimana? Itu bacanya La ilaha illallah. Itu artinya apa sih, Pak? Itu kalimatnya orang muslim, Pak. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Ternyata apa? Dia mengatakan gini, udahlah, buang, nggak kepake ini, dibuang. Malam harinya, Pak, dia tidak lupa dengan kalimat itu, nggak bisa tidur, terbayang terus La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Bahkan sampai mimpi-mimpi, sampai pagi nggak bisa tidur, terbayang terus La ilaha illallah, terbayang terus dalam benak kita, terbayang terus dalam benak orang itu, ya. Akhirnya apa? Orang ini, pastor ini, ke pasar Senen untuk apa? Nyari buku. Dia minta kepada penjual buku, Pak, saya pengen beli buku orang Islam. Buku yang mana? Buku yang ada tulisan Arabnya. Dia belum begitu paham. Mungkin ini, Pak, yang disodorkan pertama kali adalah Al-Quran. Oh ya, tulisannya mirip begini. Akhirnya apa? Udah dibelilah Quran tadi, dibawa pulang. Sampai rumah, kata beliau, dibuka-buka, nggak paham sama sekali. Kenapa? Karena tulisannya bahasa Arab. Aduh, ini saya nggak paham, ini maksudnya apa? Balik lagi ke penjual buku di pasar Senen. Dia protes sama penjualnya, Bapak jual buku yang nggak bisa dibaca. Loh, maksudnya gimana, Pak? Ini tulisan apa? Saya nggak paham. Itu bukan nggak bisa dibaca, karena Bapak nggak paham bahasanya, karena itu Al-Quran dan itu bahasa Arab. Ada nggak yang bisa saya pahami? Ada, Pak, namanya terjemahnya Al-Quran. Diberikan terjemah Al-Quran, ditukar dengan terjemah Al-Quran, dan dia sampai rumah dibaca semua, Pak, dari Bismillahirrahmanirrahim di Quran surat Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas di Quran surat An-Nas. Dia baca terjemahnya semuanya sampai khatam. Boleh saya tanya, di sini ada yang sudah pernah menghatamkan membaca terjemah Quran? Bukan Arabnya ya, Pak, terjemahnya. Kalau Arabnya saya yakin semua sudah pernah khatam. Terjemahnya sudah pernah, Pak? Ya Allah, kalah sama pastor ini. Karena dia menggunakan akalnya dan berusaha mendekat pada irsyad wal bayan, hidayah yang kedua tadi, maka disitulah Allah kasih taufik kepada dia. Masya Allah, akhirnya apa? Dia tahu ini ternyata ajaran Islam, dan dia mengatakan ini bukan buku sembarangan. Bergetar hati dia, ini semua isinya adalah kebenaran. Ini Masya Allah, isi luar biasa. Akhirnya apa? Dia beli buku yang lain. Buku kedua yang dia beli tentang perjalanan manusia setelah meninggal dunia sampai ke akhirat, sampai ke surga dan neraka kayak apa. Dia makin terbelalak. Oh, sepanjang ini cerita perjalanannya ternyata, ya. Kemudian dia banyak belajar. Akhirnya apa? Endingnya beliau berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bapak-bapak sekalian, ini contoh ada orang yang sampai level mendapatkan taufik dari Allah. Dengan cara apa? Dia nggak diem, Pak, tapi ada usaha untuk mendekat kepada Allah. Sholat kita ini usaha untuk mendekat. Taat kita itu usaha untuk mendekat. Selama kita masih berusaha mendekat, walau hanya sejengkal kepada Allah, Allah akan datang lebih dekat lagi kepada kita dan memberikan taufik kepada kita. Ada yang dulu udah didapat hidayah khalqiyah, irsyad wal bayan, tapi nggak dapat taufik dari Allah, bahkan dikunci sama Allah. Siapa itu? Disinggung juga dalam Quran. Sampai Allah mengatakan kepada Rasul, bukan tugasmu memberi hidayah kepada mereka, akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki, kata Allah. Siapa yang dikatakan oleh Allah dalam Quran ini? Rasul itu ditegur sama Allah, bukan ditegur sih, diberitahu oleh Allah bahwa yang berhak ngasih hidayah adalah Allah. Ketika Rasul bersedih, pamannya sampai mengembuskan nafas yang terakhir, padahal beliau membela mati-matian keponakannya yang mendakwakan Islam ini, tapi meninggal dunia tidak masuk Islam. Siapa? Abu Thalib menghadap Allah, nggak masuk Islam. Rasul sedihnya luar biasa, dihibur oleh Allah dengan ajaran ini. Yang berhak memberikan hidayah adalah Allah. Irsyad wal bayan dikasih. Akal beliau punya, beliau tahu keponakannya bahwa ajaran yang benar, tapi mungkin karena kesombongan dalam hatinya, kedudukan beliau seorang bangsawan yang menjelang meninggal dunia menunggui beliau di situ, tokoh-tokoh kafir Quraisy semuanya ada di situ.
agak gengsi dia kalau mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Nah, sombong itu salah satu yang bisa menutup kita dari taufiknya Allah. Apa itu sombong? Sombong itu adalah batrul haq wa ghamtun nas. Apa itu batrul haq wa ghamtun nas? Menolak kebenaran dan memandang rendah manusia lain. Kalau kita sampai mandang rendah manusia lain padahal dia menyampaikan kebenaran, ini namanya sombong. Kalau cuma naik mobil bagus itu bukan sombong, pakai pakaian bagus itu bukan sombong. Karena dulu pernah ditanya oleh Rasul, ketika Rasul menyampaikan tidak akan pernah masuk surga kalau dalam hati seorang walaupun seberat zarah pun ada rasa sombong, ada kiber. Sahabat Nabi itu tanya begini, ya Rasul, apakah kalau pakai ini kaos alas kaki baru atau pakai sendal baru, pakai pakaian baru itu sombong ya Rasul? Kemudian Rasul mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Kalau pakai pakaian, pakai sendal untuk keindahan, maka ini adalah biasa dan memang seperti itu yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasul mengatakan begini, sombong itu batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia lain. Pak, jangan lihat siapa yang ngomong. Kalau yang ngomong ini anak kecil, tapi yang diomongkan itu ayat Quran, yang diomongkan kebaikan, kita tidak boleh sedikit pun menolak. Karena begitu sedikit menolak, ini namanya kibir, ini namanya sombong, dan itu bisa menghalangi taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di rumah ya Pak, sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak salah lanjutin ya, saya khawatir yang adalah salah dengar baru bangun tidur langsung buka ini. Ada suara azan begitu, kok kemudian kita masih nyantai di rumah, masih buka-buka HP, dan anak kita yang masih kecil mengatakan begini, papa, azan loh, kok masih buka HP? Kalau hati kita ada kesombongan sedikit saja, mau siapa anak kecil ngasih nasihat orang tua? Kalau begitu, Allahu Akbar, jangan-jangan kita termasuk merendahkan manusia lain yang sampai kemudian kita menolak kata-kata kebenaran. Hati-hati. Atau jangan-jangan hanya beda organisasi, kemudian kita nggak mau menerima pesan baik dari dia. Ini juga harus kita hati-hati. Hanya beda organisasi dakwah, kadang-kadang kita saling caci. Ini kesalahan kita. Maka jangan sampai kita merendahkan manusia lain. Ini akan menghalangi kita kepada taufiknya Allah. Apa sih yang menghalangi taufiknya Allah lagi? Ketika kita menjadi orang-orang yang fasik. Apa itu fasik? Kalau kita bermaksiat dan jadi kebiasaan kita terus bermaksiat kepada Allah, meremehkan maksiat yang kita lakukan sampai menganggap itu biasa. Jangan-jangan kita terjerumus kepada kefasikan. Nanti disebut dalam Quran yang lainnya ada zalim. Itu juga akan ditutup taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga, yang terakhir tadi, kita perlu menjaga taufik Allah ini minimal, Bapak-bapak, jangan lepas harapan dari hati kita. Berharap, ya Allah, jaga istiqomah saya setelah Ramadan. Ya Allah, minimal kita doa terus sampai 6 bulan berikutnya, Allah, semoga Ramadan saya diterima ya Allah, semoga ibadah Ramadan saya diterima ya Allah. Minimal kalau kita lagi nggak semangat, datangi Pak orang yang ibadahnya rajin, lihat saja bagaimana ketika dia beribadah. Kalau kita nggak tersentuh, bagaimana dengan keimanan kita? Datangi aja ke masjid, lihat orang yang sedang sholat sunnah, lihat orang yang sedang membaca Quran, yang kita mungkin sedang malas baca Quran. Insya Allah semoga taufik Allah datang kepada kita. Terakhir terkait dengan taufik ini, sebelum saya tutup, Bapak Ibu sekalian, saya juga pernah diingatkan sama anak saya. Dan saya yakin ini taufik dari Allah ketika kondisi saya harus diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Waktu itu, Pak, saya itu sedang di rumah dengan istri, dan istri itu gelisah, seharian nggak tenang, sampai curhat ke saya. Ayah, manggil saya ayah, walaupun anak manggil istri saya Umi, manggil saya itu ayah. Jadi pakai bilingual, Pak, dua bahasa. Ayah, kok aku ingat anak kita ya? Siapa? Si Lais. Lais itu anak saya yang waktu itu usianya masih SD, Pak. Masih kelas 3 atau 4 SD waktu itu kalau saya nggak salah ingat. Kenapa, Mi? Aku nggak tenang, ingat terus jangan-jangan dia sakit ya? Karena waktu itu sedang nginap di rumah tahfiz, belum pulang ke rumah. Ya udah, ditelepon saja. Akhirnya Pak, istri saya telepon ke anak, pakai HP ustadznya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Lais. Iya, Mi, ini Lais. Ada apa, Mi? Lais, gimana kabarnya? Sehat kan? Sehat, Mi. Beneran sehat kan? Sampai istri saya itu nanya, menegaskan lagi, sehat kan, Nak? Iya. Tapi kok Umi gelisah terus, ingat kamu, mungkin ada apa-apa.
Akhirnya apa? Anak saya masih mengatakan, sehat Mi, nggak ada apa-apa. Kamu kesulitan belajar? Enggak Mi, belajarnya lancar. Uangmu habis ya nak? Karena apa? Biasanya uangnya habis ya. Uangmu habis ya nak? Enggak kok Mi, uangku masih ada. Bahkan kemarin pas acara di masjid, ya, kita diminta ke masjid, para penghafal Quran diminta ke masjid untuk dikasih juga sama para jamaah. Kalau dikasih jamaah segera dimasukkan ke infak ya nak. Iya kok Mi, udah aku masukkan untuk pembangunan masjid, semuanya tak masukkan ke pembangunan masjid uangnya. Terus kamu ada masalah apa dengan temanmu di sana mungkin? Enggak, istri saya sampai maksa. Ada masalah apa nak? Kok sampai Umi itu nggak bisa tidur nak? Akhirnya apa? Anak saya tiba-tiba ngomong begini, Umi kenapa sih nggak tenang? Lais mau tanya boleh Mi? Boleh silakan. Umi tahu nggak kita matinya kapan? Allah. Udah ditanya tentang mati, langsung jelek hati istri saya itu, sudah diem, nggak ngomong cerewis lagi Pak. Udah nggak ngomong apa-apa kecuali hanya jawab satu kalimat saja. Iya nak, nggak tahu. Sambil nahan harunya luar biasa. Ditanya oleh anak begitu Pak. Tiba-tiba anak saya melanjutkan kalimatnya, Umi, Lais juga nggak tahu Lais ini matinya kapan Mi. Lais itu malu Mi. Nanti kalau menghadap Allah tiba-tiba mati Mi, dipanggil oleh Allah, dan nanti Lais itu menghadap Allah dan belum selesai Mi hafalan 30 juznya itu, Lais malu. Lais malu di hadapan Allah kalau sampai nanti belum selesai 30 juz. Umi tenang saja di rumah, nggak usah sedih, nggak usah gelisah. Nanti kalau Lais sudah berhasil hafal 30 juz, pahalanya untuk Umi sama untuk ayah. Semoga kita dikumpulkan di surganya Allah. Mendengar kata-kata anak saya tadi, istri saya bisa nangis. Dan kemudian beliau tulis di status Facebooknya menceritakan itu. Saya di tempat lain karena sedang ada jadwal di tempat lain, nggak bisa pulang ke rumah, baca itu. Ya Allah, saya ikut nangis Pak. Sebenarnya Pak, yang harus dikhawatirkan itu bukan anak saya. Yang harus dikhawatirkan adalah orang tuanya. Orang tuanya yang sedang dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya yang sedang diingatkan oleh Allah melalui lisan anaknya. Ini namanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu itu saya bersyukur banget kepada Allah. Ya Allah, saya mungkin kurang untuk dekat kepadamu. Mungkin ada salat malam yang bolong. Mungkin kurang dekat dengan Al-Quran. Mungkin kurang ibadahnya, sampai Allah mengingatkan lewat lisan anak saya. Anak saya bertanya tentang kematian, anak saya mengingatkan bahwa kita itu bisa mati setiap saat. Ini namanya taufik dari Allah. Maka jangan sampai menyepelekan kata-kata baik yang itu dari Al-Quran, itu keimanan, itu nasihat kebaikan. Walau dari seorang anak, walau itu dari orang gila sekalipun di pinggir jalan, kalau itu menyampaikan kebaikan, harusnya kita terima. Maka jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, kalau saya menyampaikan begini kepada kita semua, ini sebenarnya nasihat buat diri saya, bukan buat bapak-bapak. Tapi kalau diambil manfaatnya bisa, semoga kita bisa jaga istiqomahnya ya Pak. Setelah Ramadan, kita masih sujud di masjid ini dengan sujud yang lama. Kita masih membuka ayat-ayat Al-Quran dengan lembaran-lembaran yang banyak, seperti yang pernah kita buka di bulan Ramadan. Karena jangan sampai Ramadan ini berjalan sia-sia. Hari ini berjalan dan besok berjalan, Ramadan meninggalkan kita dan kita tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ramadan itu begitu berharga, dan inilah hadiah spesial dari Allah Subhanahu wa taala yang hari ini mau berakhir dari hari-hari kita. Kenapa saya sampaikan ini hadiah cinta dari Allah? Coba Pak, kalau boleh saya tanya, ingat nggak Pak dosa yang pertama kali kita lakukan dalam hidup kita? Ingat nggak Pak? Ingat? Di mana-mana kalau saya tanya begini, nggak ada yang ingat Pak. Kenapa? Karena terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Yang jelas dulu ketika kita melakukan dosa, apa yang kemudian kita sampaikan? Kita akan langsung minta maaf kepada Allah. Dengan apa Pak? Astaghfirullah. Kita mohon ampun kepada Allah. Allah ampuni kita Pak. Allah ampuni kita. Karena Allah Maha Pengampun. Tanya begini, apakah dosanya kita hentikan atau kita berbuat dosa lagi Pak? Berbuat dosa lagi, diulang lagi dosanya. Terus kita mohon ampun lagi nggak sama Allah? Mohon ampun lagi sama Allah. Saya tanya lagi, Pak, kira-kira Allah ampuni nggak dosa kita Pak?
diampuni sama Allah. Karena Allah itu maha cinta sama kita. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Ghafur, Allah itu maha pengampun, akan mengampuni dosa kita. Kira-kira Pak, diulangi nggak dosanya Pak? Diulangi lagi, nggak cuma sekali, 2 kali, sudah nggak terhitung, kita ulang-ulang, kita tumpuk dosanya. Allah masih sayang sama kita. Allah kasih motivasi kepada kita dengan kalimat Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Allahu Akbar. Masih dikasih sinyal untuk apa? Untuk mendekat kepada Allah. Dan kita bertobat kepada Allah, kita sujud kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah. Sekarang saya tanya, setelah menyatakan taubat kepada Allah, mungkin pernah kita lakukan dalam hidup kita, Pak, kesalahannya diulangi lagi nggak Pak? Tetap kita ulangi, karena kita manusia yang tidak luput dari dosa. Kita masih berbuat dosa, kita kumpulkan setahun banyak banget dosa-dosa kita, dan kita nggak sadar mungkin dosa kita udah segede gunung Mbak. Kita nggak tahu, tapi Allah maha tahu tentang itu. Kita nggak sadar pahala kita itu nggak cukup untuk nutup dosa-dosa kita itu, tapi Allah maha tahu kalau pahala kita dikit nggak cukup untuk nutup dosa-dosa kita. Karena Allah sayang banget kepada kita, Allah mencintai kita, Allah nggak rela kita masuk nerakanya Allah. Maka Allah kasih hadiah paling indah, namanya Ramadan. Allah kasih Ramadan kepada kita yang sudah berjalan 1 bulan ini dengan tawaran pahala yang saya sudah nggak perlu mengulang lagi, dilipatkan sampai 700 kali lipat. Bahkan ada malam indah sekali, puncaknya, bahagianya, ibadahnya seorang muslim, namanya malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah gambarkan dengan sangat indah malam itu dalam surat Al-Qadr. Allah gambarkan malaikat itu turun ke bumi, dan kita nggak tahu, jangan-jangan sudah malam-malam yang lalu. Kita sedang apa pada malam itu? Jangan-jangan kita sedang tidur, ditunggu oleh malaikat yang memenuhi bumi ini. Atau kita sedang beribadah kepada Allah pada malam hari itu. Allah curahkan pahala luar biasa di bulan Ramadan ini karena sayangnya Allah kepada kita. Dan bagaimana kelakuan kita Ramadan ini? Saya yakin nggak ada yang kemudian tidak mengatakan kita masih kurang beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena semua kita pasti menyesal di akhir Ramadan. Kenapa ibadahnya tidak optimal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga sampai kapanpun kita termasuk orang-orang yang terus mengatakan saya masih kurang beribadah kepada Allah. Dan nanti kalau sudah menghadap Allah, kata Imam Ghazali, ada banyak orang yang menyesal dan semua orang menyesal. Yang kafir menyesal karena kenapa tidak beriman, yang sudah beriman menyesal kenapa enggak beramal, yang sudah beramal soleh menyesal kenapa enggak beramal soleh lebih banyak lagi. Setelah melihat indahnya surga, semuanya akan nyesal. Dan kita akan menyesal dengan Ramadan tahun ini, kenapa enggak beribadah lebih banyak lagi. Allah curahkan pahala begitu banyak, tapi kita siapkan wadahnya dikit. Wadahnya itu kecil. Apa itu wadahnya? Wadahnya itu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang saya sampaikan Bapak sekalian. Dan mungkin kita masih punya harapan. Harapan apa? Harapan Ramadan ke depan kita akan ketemu lagi dengan Ramadan. Saya boleh katakan, Pak, kira-kira setahun lagi, kalau sudah bergulir 11 bulan lagi, kira-kira Ramadan akan ada lagi nggak Pak? Akan ada lagi, dan pasti Ramadan akan datang lagi tahun depan, karena bulan terus berputar. Kalender itu terus hitungannya berjalan. Ramadan pasti akan datang lagi tahun depan. Tapi kita nggak tahu Pak, apakah kita masih ada di sini. Kita nggak tahu Pak, apakah kita masih punya kesempatan untuk beribadah kepada Allah di tahun depan Ramadan itu. Karena bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir. Betapa banyak kita temui teman-teman kita yang seusia dengan kita, atau mungkin yang lebih muda lagi, sudah dipanggil oleh Allah sebelum Ramadan ini selesai, atau sebelum ketemu dengan Ramadan tahun ini. Maka berharap banget semoga kita akan ketemu lagi dengan Ramadan tahun depan.
Dan semoga Ramadan kita ini amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan wa ballighna lailatul qadar wa ibadatan fi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Mungkin ini yang saya sampaikan, mohon maaf bila banyak salah dan khilaf. Waktunya sudah habis. Kalau ada yang benar, sungguh itu datangnya dari Allah. Dan saya minta doanya semoga saya istiqomah juga untuk menjalani hari-hari setelah Ramadan ini. Kalau masih ada sisa jam di Ramadan ini, semoga ada amal terbaik yang bisa kita lakukan di sisa jam ini. Kencangkan semangat kita karena tinggal beberapa jam lagi, baik yang nanti sore sudah berakhir ataupun kalau masih ada tambahan esok hari, kita masih mendapati hari Ramadan, kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mendekat kepada Allah agar kita mendapatkan terus limpahan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Muslimun TV